Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Pendidikan merupakan fondasi utama di dalam menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Namun, yang menjadi salah satu masalah di dunia pendidikan Indonesia adalah rendahnya literasi dan numerasi peserta didik. Hal ini juga menjadi perhatian serius di SMP Negeri 1 Buntulia, salah satu sekolah yang terletak di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa data literasi dan numerasi peserta didik di SMP Negeri 1 Buntulia berwarna merah dengan kategori kurang. Keadaan di atas mendorong saya untuk melakukan diferensiasi pembelajaran yang tepat ke peserta didik guna melakukan perbaikan. Untuk membangun reputasi yang baik di bidang literasi dan numerasi, saya mengawalinya dengan berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, berbagi ide, gagasan, serta membangun kolaborasi tentang bagaimana memberikan layanan pendidikan terbaik buat peserta didik, khususnya dalam hal literasi dan numerasi. Dari pertemuan tersebut, kami melahirkan program yang kami sebut dengan GLAS, yakni Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan literasi ini dilakukan setiap Senin sampai dengan Kamis selama 15 menit sebelum pembelajaran. Adapun sumber bacaan bisa menggunakan buku atau sumber digital yang temanya disesuaikan dengan minat peserta didik. Selain itu, peserta didik didorong untuk memanfaatkan waktu luang atau istirahat agar memaksimalkan gerakan literasi ini. Tak lupa juga, peserta didik diberi kesempatan untuk menceritakan kembali isi dan bacaan yang diperolehnya. Dengan adanya gerakan literasi ini, diharapkan menghasilkan budaya baca bagi warga sekolah, menambah kosakata dan wawasan, mengembangkan kemampuan berpikir, melatih konsentrasi, dan menciptakan suasana belajar yang positif. Selain itu, saya memperbanyak waktu untuk mengakses PMM atau platform Merdeka Mengajar, menelusuri praktik baik berkenaan dengan cara meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik di sekolah, menyediakan modul ajar dengan menghadirkan konten-konten pembelajaran yang menarik minat peserta didik dengan pemanfaatan IT, mengikuti berbagai webinar dan BIMTEK untuk meningkatkan kompetensi diri, melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan peserta didik pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan frekuensi belajar mereka. Oleh karena itu, saya mengembangkan dua asesmen diagnostik, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Hasil asesmen diagnostik kognitif akan dijadikan sebagai dasar dalam membentuk kelompok dengan tujuan agar kelompok belajar yang terbentuk benar-benar beragam dari segi kemampuan kognitif mereka. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif diberikan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tipe gaya belajar mereka. Dari hasil tes diagnostik non-kognitif, diperoleh peserta didik memiliki beragam gaya belajar. Ada peserta didik dengan gaya belajar tipe auditori, tipe visual, dan tipe kinestetik. Dari hasil tes diagnostik non-kognitif ini, saya merasa perlu mengembangkan bahan atau media belajar yang mampu menjembatani kebutuhan mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori, saya menyiapkan media berupa video pembelajaran. Di sana mereka bisa mendengar dan memahami materi yang dibelajarkan. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar tipe visual, saya mengembangkan media dalam bentuk bahan ajar elektronik, di mana mereka dapat membacanya secara online maupun di-download dalam bentuk PDF. Bagi mereka yang memerlukan printout, juga disediakan hasil printoutnya.
Kemudian untuk anak yang tipe belajarnya kinestetik, saya menyiapkan media belajar berupa Live Worksheet. Live Worksheet merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat materi dan lembar kerja peserta didik yang interaktif secara online, di mana pada media tersebut mereka bisa belajar dengan menggambar, kemudian drag and drop, serta memilih atau mengklik jawaban yang benar. Dengan bantuan Live Worksheet, tampilan lembar kerja peserta didik akan menjadi lebih menarik dan interaktif. Selain menggunakan Live Worksheet di atas, dalam proses pembelajaran juga disiapkan untuk mereka 2 game, yaitu Quiz Game Show dan Game Labirin. Pada Quiz Game Show, terdapat pertanyaan yang diajukan dalam bentuk permainan. Kemudian mereka bertugas untuk memilih jawaban yang benar. Sedangkan pada Game Labirin, mereka akan mengerahkan robot pada labirin untuk menuju kamar yang berisi jawaban yang benar dari suatu pertanyaan yang diberikan. Namun, jika robot yang mereka arahkan menabrak ke monster, maka nyawanya akan berkurang bahkan hilang. Pada game labirin, mereka hanya memiliki 3 kali kesempatan dalam memainkan permainan. Terlihat bahwa melalui game tersebut, para peserta didik menjadi sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang diberikan. Belajar sambil bermain membuat mereka merasa senang dalam belajar, sehingga keseriusan, kejenuhan, dan rasa tegang dalam belajar matematika menjadi cair dan bersahabat. Untuk mengukur hasil belajar peserta didik, selain dengan menggunakan asesmen, juga diberikan proyek bagi mereka untuk menuliskan kembali hasil belajarnya. Proyek tersebut dapat menggunakan media Canva, Google Slides, atau Google Docs sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Waktu demi waktu kami jalani bersama kepala sekolah dan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran demi memberikan layanan pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Semua itu dilakukan guna menumbuhkan tunas-tunas negeri. Melalui komunitas belajar, segala permasalahan yang kami temui di lapangan diselesaikan melalui tahapan refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hingga tibalah masa di mana rapor pendidikan tahun 2024 dirilis oleh Kemendikbudristek. Dengan hati berdebar, saya bersama rekan sejawat mengakses rapor pendidikan tersebut untuk mengetahui hasil pencapaian dedikasi kami dalam proses peningkatan kompetensi peserta didik khususnya di bidang literasi dan numerasi. Setelah kami amati baik-baik, nampak bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SMP Negeri 1 Buntulia mengalami peningkatan yang luar biasa. Bahkan untuk bidang numerasi mencapai kategori baik dengan skor capaian kemampuan numerasi 72,09%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 56,71% dari tahun 2023 yang hanya memiliki skor 15,38%. Dunia pendidikan telah membelajarkan kepada kita bahwa setiap anak terlahir dengan potensinya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita tidak hanya cukup untuk mengajarnya. Seorang guru tak cukup hanya sekedar mendidik, tetapi lebih dari itu, seorang guru harus mampu menginspirasi dan menggerakkan peserta didiknya untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesannya di masa mendatang. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.